Halo guys, kembali lagi di channel aku. Dalam videoku kali ini aku akan membahas tentang berita dari PMI di Taiwan dan juga TKL dari Hong Kong. Nah, jadi untuk berita yang pertama yaitu para PMI di Taiwan bersama TKA lainnya lakukan demo menuntut hak dan perlindungan termasuk uang pesangon saat habis kontrak. Berita yang kedua yaitu datang dari TKL Hong Kong. Diduga rebutan cewek masalah asmara, puluhan TKI laki-laki di Hong Kong main keroyokan di tempat umum. Polisi langsung datang dan memburu pelakunya. Pekerja rumah tangga migran di Taiwan yang didukung oleh perwakilan dari kelompok hak-hak buruh berunjuk rasa di depan Legislatif Yuan pada Hari Perempuan kemarin, 8 Maret, untuk meminta perlindungan hukum atas hak dan kesejahteraan mereka. Sekitar 100 pengunjuk rasa, kebanyakan pengasuh dari Filipina, Indonesia, dan Vietnam, meneriakkan slogan-slogan yang meminta dukungan untuk pekerja rumah tangga migran yang umumnya perempuan. Mereka juga memegang papan tulisan dengan seruan mereka yang ditulis dalam berbagai bahasa. Marisa Garcia, seorang pekerja rumah tangga Filipina yang ditabrak sepeda motor pada Juni 2020, juga bergabung dalam aksi dengan kursi roda. Menurut Garcia, dia sedang keluar membeli makanan untuk majikannya saat kecelakaan itu terjadi. Sejak saat itu, dia dipecat dari pekerjaannya dan harus menanggungnya biaya perawatan sendiri. Untung baginya, beberapa kelompok hak buruh telah berada di sana untuk memberikan perlindungan dan bantuan keuangan bagi ibu berusia 50 tahun ini yang masih memiliki 4 anak untuk dihidupi di Filipina. Pekerja rumah tangga migran tidak tercakup dalam Undang-Undang Standar Tenaga Kerja, artinya mereka tidak mendapatkan kompensasi ketika terjadi kecelakaan kerja, kata Sen Xiulian, atau juru bicara Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan, atau disingkat menjadi MEN, selama peristiwa. Menurut peraturan yang berlaku di Taiwan, pemberi kerja hanya diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan dan program asuransi tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja jika memiliki lebih dari 5 karyawan. Selain itu, pekerja rumah tangga migran tidak menerima upah lembur meskipun jam kerja panjang, dan mereka tidak mendapatkan uang pesangon ketika pekerjaan mereka dihentikan sebelum waktunya tanpa kesalahan di pihak mereka, kata Chen. Berbeda dengan migran lain, sektor formal yang memang mendapatkan pesangon jika kontraknya diakhiri oleh majikan sebelum finish. Menurut Chen, diperkirakan ada 230.000 perempuan Asia Tenggara yang saat ini bekerja di rumah tangga Taiwan dengan gaji bulanan hanya 17.000 NT atau sekitar 8,6 jutaan. Jauh di bawah upah minimum Taiwan 24.000 per bulan. Pekerja rumahan rata-rata bekerja 10,4 jam sehari dan hanya 11,4% dari mereka yang diizinkan oleh majikan mereka untuk mendapatkan hari libur rutin setiap minggu, kata Chen, mengutip data dari Kementerian Tenaga Kerja yang dirilis pada Januari 2020. Dia mengulangi seruan agar Legislatif Yuan mengesahkan Undang-Undang Pelayanan Rumah Tangga yang diusulkan oleh Men pada tahun 2004 untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pekerja migran di sektor rumah tangga. Menurut Men, RUU yang diusulkan menyerukan dimasukkannya wajib semua pekerjaan rumah tangga termasuk warga negara Taiwan dalam rencana asuransi sosial, menetapkan standar untuk kompensasi mereka untuk kecelakaan terkait pekerjaan, kamar dan tempat tinggal, dan gaji dan upah, dan dengan jelas menetapkan jam istirahat. Namun,
Tindakan yang diusulkan telah ditangguhkan karena kurangnya sumber daya pemerintah untuk perawatan jangka panjang dan tantangan dari pemberi kerja. Berita yang kedua datang dari TKL Hong Kong, sebuah video viral di media sosial Facebook kalangan PMI. Video tersebut memperlihatkan sebuah kerusuhan dan pengeroyokan terhadap seorang TKI. Dalam video berdurasi 38 detik yang diunggah oleh Pelangi Jingga, terlihat jelas beberapa seorang TKL memukuli seorang yang sudah terpojok di sebuah tembok bangunan. Mbak-mbak TKW yang kebetulan ada di tempat itu langsung merekamnya dan berteriak histeris terhadap kejadian ini, dan ada yang berceletuk polisi sambil merekam dan berkata, "Iki kena inggih bukti." Terlihat dalam video itu 6 TKI lebih, semuanya memukul seorang TKI lainnya, diduga masalah asmara sesama TKI. Terlihat tak berdaya, seorang TKW berhijab panjang dengan lantang dan berani mencoba melerai perkelahian itu. Setelah TKW tersebut melerai, beberapa laki-laki kembali berjalan menjauh dari kejadian tersebut sambil berteriak-teriak kepada korban. Dalam video yang sudah dibagikan 751 kali itu, ada beberapa netizen menyayangkan kejadian main keroyok ini. Mereka mengatakan kalau hal ini pemicu masalah wanita. Sementara korban langsung dipanggilkan ambulan dan dibawa ke rumah sakit, dan pihak kepolisian langsung mendatangi TKP untuk mencari pelaku dan kronologi kejadian. Menurut penuturan beberapa saksi, polisi sudah mulai memeriksa CCTV untuk memperoleh identitas pelaku yang semuanya adalah TKI. Namun belum diketahui apakah mereka TKI yang bekerja di Hong Kong atau tamu dari TKI di Korea Selatan. Jadi sungguh miris sekali ya, sesama TKL, TKI di Hong Kong malah main keroyokan. Nggak di negara sendiri, nggak di negara orang main keroyokan. Kalau di negara sendiri sih masih dimaklumi, kalau ini negara orang malah dibuat keroyokan kayak gini. Jadi mungkin ya nggak tahu apa sih pemicu kejadiannya, masih belum jelas. Dan masnya ini yang dikeroyok ini sudah ditangani polisi, sudah dipanggilkan ambulan. Oke guys, jadi segitu dulu ya video dari saya. Berita hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like, komen, yang belum subscribe jangan lupa subscribe.